Kenapa dia mundurin? Ini Mbak. Geser lagi. Mundur. Geser dikit, geser. Belum. Kalau lupa dulu Ayo. Kamera. Yuk. Belum. Udin. Posisi. Oke, Bang Vicky. Bang Ramdan mungkin bisa dijelaskan hari ini persidangan menghadirkan saksi ahli seperti apa sih? Lalu gue mengupload dulu ya. Update Bang. Lanjut. Apa tadi? Ya, Hari ini udah. agenda sidangnya apa Bang? Oke, Sidang hari baik. ini. Terima kasih buat teman-teman media. Seperti tadi ahli pers bilang, media yang tidak punya perusahaan media saya nggak tanggung jawab. Tidak izin. Tidak berizin. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa hadir sidang dan menghadirkan satu ahli ya, saksi ahli untuk kita dengar dan kita memintai pendapatnya. Dalam keterangan tersebut, ya alhamdulillah saya merasa lega dengan teman-teman kuasa hukum, termasuk dengan klien saya, merasa lega. Kenapa? Karena memang ternyata dari ahli mengatakan setiap konten yang tayang pada televisi yang memang itu merupakan bentuk produk jurnalistik yang kita tahu yang dijadikan alat bukti dan dijadikan tuduhan Vicky melakukan tindak pidana itu adalah produk jurnalistik. Dan itu bukan tanggung jawab secara keseluruhan, tanggung jawab daripada narasumber atau petugas itu sendiri. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab daripada yang memang stasiun TV dari produk tersebut. Dalam hal ini, pihak biar terhadap laporannya, dari kita ini ada salah alamat, sudah jelas. Kalau kita merujuk pada undang-undang pers, bahwa Vicky Prasetyo tidak punya tanggung jawab terhadap tayangan yang sudah tayang. Kalaupun seorang yang merasa keberatan ada berita dan merasa dia difitnah dan sebagainya, maka itu menjadi tanggung jawab atau pelaporan secara formal meminta untuk hak jawab, kemudian minta diturunkan berita dan sebagainya melalui proses jurnalistik, bukan melalui proses hukum formil yang boleh dikatakan tidak pidana hari ini. Mendengar kesaksian tersebut, insya Allah kami yakin bahwa klien kami clear. Ya, undang-undang IT itu sudah terbantahkan. Dan yang dijadikan alat bukti bukan YouTube, bukan apapun yang memang bukan merupakan produk jurnalistik. Dan ini jelas-jelas kami lega ya menjawab keraguan-keraguan kami. Undang-undang IT yang ditujukan kepada pihak kita yang tadinya mendistribusikan, membuat, mentransmisikan secara gamblang terjawab sudah. Tinggal kita menunggu bagaimana pemeriksaan Vicky sebagai terdakwa di minggu depan dan hakul yakin insya Allah perjuangan ini akan berakhir sempurna. Apapun nanti keputusan hakim merupakan keputusan yang mutlak kita jalani atau kita melihat sisi-sisi keadilannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Bang Vicky sendiri gimana Bang? Ada kelegahan? Tadi kan udah nanya langsung secara ahli juga. Nah, gimana nih Bang? Ya, ada ilmu sih ya, baru dan wawasan khususnya untuk kita semuanya gitu loh, bahwa kadang-kadang contoh lah kayak seperti ini nih, saya sedang diwawancarai misalkan mengenai seseorang. Nah, di saat ya produk jurnalis seperti media TV ataupun media turunan digital lainnya yang memang platformnya memang itu official dari televisi itu sendiri, itu sebenarnya kalau ada permasalahan atau bentuknya apapun, itu yang bertanggung jawab secara penayangan itu adalah memang media TV-nya gitu loh. Nah, makanya tadi kuasa hukum sudah memberikan sebuah ilustrasi yang sangat jelas sekali bahwa ada dua sih gitu loh, ada produk jurnalis dan ada media sosial. Nah, saat ini kan yang dikedepankan dalam dakwaan itu dua tayangan infotainment. Nah, dua tayangan infotainment ini saya tidak memiliki kekuasaan untuk misalkan mengedit, membuat narasi, ataupun sampai menyajikan dalam sebuah bentuk tayangan. Nah, itu adalah bentuk produksi yang dilakukan media TV. Nah, jadi tadi ada ilmu terbaru untuk kita adalah bahwa kita harus tahu ranah-ranahnya dulu gitu sebelum kita memang melakukan upaya-upaya hukum ataupun mewakilkan hak kita untuk membuat laporan atau lain-lain gitu loh. Karena dengan seperti ini tadi seperti yang dibilang gitu loh. Jadi ya even saya sebagai pelapor saya akan menjadi salah alamat buat seseorang gitu loh.
Masih seperti tadi sih, ada ilmu baru lah dan wawasan untuk kita semua, khususnya di luar dari perkara yang saya jalankan. Ya insya Allah lah siap, karena kan udah memang rangkaian persidangan gitu, dan saya siap sih. Gitu. Kalau keinginan sih tadi pengen sama kuasa hukum, tadi saya bilang di tengah-tengah persidangan bisa nggak ya dikomfortin, karena saya memang seneng gitu kalau langsung ya berdua kita ada gitu. Gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk kalau apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan, nah itu benar-benar dia bisa menyaksikan dan mendengarkan gitu. Kan kalau persidangan ini ya udahlah, hukum udah tertera dalam bentuk pelanggaran ataupun pasal-pasalnya, tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga, bukan buat saya tapi buat dia juga dan semuanya. Ya. Oke Bang Piki, satu lagi. Hah? Ya. Masalah ini sih, kasus yang Kalina yang berumah tangga, bener gak sih Bang Piki? Bener nggak sih Bang, katanya lagi renggang atau mungkin lagi jauh-jauh. Istri saya harus ketemu sama kuasa hukum saya, Iya. ada di rumah kan. Jadi sekali lagi saya harus bicara memang, maksudnya yang memang terjadi ya gitu. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal, mungkin selisih paham atau apa. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Terbukti dia ada izin WA hari ini. Saya berangkat pamitan sidang. Ayo loh. Saya ada berangkat pamitan sidang dan dia berangkat untuk nganterin ibunya gitu loh. Nih, ya dari mulai saya bilang ini, mohon doa ya. Assalamualaikum untuk jalan persidangan ya. Waalaikumsalam, mohon doanya. Iya, ini sidang saya gitu. Assalamualaikum, aku juga jalan ke rumah sakit dan ngantri mamanya ke rumah sakit. Jadi bisa ada komunikasi baik gitu loh. Itu hari ini Bang Piki? Tidak ada hal yang apa kayak asumsinya pergi atau kabur atau apa gitu loh, semua gitu loh. Bang Toib. Iya, jadi Ya itu hari ini bener WhatsApp-nya? apa? Itu hari ini WhatsApp-nya? Kan ini buat persidangan kan, kalau misalkan kita ini kan WhatsApp ini kan bisa tahu nih ada today-nya, ada semuanya, jam ngirimnya jam berapa, itu kan today. Iya. Yesterday, kalau today berarti kan hari ini. Oh, ada logo-logonya lagi ya. Ya wajar lah orang ngasih tanda cinta suami istri kok. Iya, dia ini kok, iya sayang, tanda cinta. Biasa. Foto-fotonya mana? Ya kadang-kadang kalau istri itu yang ngambek-ngambek dikit mah ya Wajar. wajar aja gitu. Berarti kemarin apa sih Bang penyebab Tapi- awalnya jadi ada berita yang nggak enak kayak gitu? Heeh. Ya enggak ada, cuma kadang-kadang kan gini, wanita itu kan mengedepankan perasaan ketimbang logika. Kadang-kadang dia merangkum pemikiran ya dengan versinya sendiri gitu loh. Selama ini baik-baik aja kok gitu. Namanya suami kan sebagai gladiator mencari nafkah. Ya, istri menunggu di rumah. Nah cuma kan kadang-kadang ya kalau saking seringnya menunggu di rumah, kadang-kadang ada titik kejenuhan juga. Akhirnya ya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran apa gitu. Tapi saat ini nggak ada sesuatu. Dan Piki udah ngerancang buat liburan besok ke Bali. Iya. Oh iya. Minggu depan. Minggu depan. Tapi permasalahan Insya Allah aku ke Bali. Terus ya dalam waktu dekat ini aku juga tadi udah bilang kan, hari Minggu kan dari semua itu Senin sampai Sabtu ya full banget memang jadwal syuting, bukan berarti mertua nggak dipentingkan, cuma sampai saat ini kan memang ya aku alhamdulillah lah dari segi finansial juga bantu support, ayolah namanya mertua ibu sendiri. Nah hari Minggu ini aku ketemu ke rumah mertua aku gitu, juga terserah istri aku apakah masih mau merawat mama terus di sini atau mama yang kita bawa pulang ke rumah atau apa, kan tinggal gampang diskusi gitu loh. Karena kalau udah makin begini nih ada aja yang dihubungkan, yang model lah padahal cuma syuting doang, ada yang temen main sehari-hari juga jadilah bahan bualan-bualan lah ini itu gitu. Kasihan kalau bola liar itu jatuh ke wanita-wanita yang belum tentu itu bener, malah jadi fitnah. Bang, Bola mungkin liar. bisa dikatakan dia itu Tuh kan baru saya ngomongin. Saya ngomongin tadi. Iya gimana mungkin Bang? Ini ya. Nggak ada yang bagaimana coba menurut Kalina bagaimana sih? Saya nggak ngobrol banyak sama Kalina soal internal karena saya sendiri nggak punya kewenangan kan untuk bahas masalah internal itu. Tapi memang berita itu beredarnya sering banget, bahkan sampai ada beberapa wartawan juga tanya ini nasib Kalina sama Vicky gimana. Saya bilang saya nggak akan jawab karena itu bukan kewenangan saya dan saya nggak tahu banyak tentang hal itu. Tapi emang ribet, jadi temannya dia ribet. Jadi Dia yang dia nikah. kawin se-Indonesia yang ribut, Dia- dia masalah atau ada gosip-gosip se-Indonesia ribut. Mendingan lu ikut gua jadi Bang Toib. Tapi Bang Piki bisa dikatakan ini kan meski kalian dijelaskan rumah tangganya baik-baik aja, tapi kan netizen sendiri kan nuding bakalan cerai nih gitu kan. Apa? Kita itu kan milik masyarakat. Kita
kita nggak bisa juga nih mempengaruhi pemikiran penonton kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu gunanya demokrasi di dalam hidup. Nggak apa-apa mereka mau berpikir ini baik-baik aja, mau berpikir ini seteru, tapi minimal mereka udah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kita. Gitu. Bang Vicky, ada juga berkomentar ada Menegaskan lagi, Bang. Menegaskan ada juga yang yang bilang bilang gitu kan lu nikah settingan. gimana? Tapi kalau sama Ayu sendiri hubungannya apa? Ayo kita pulang.